Dulu dia hadir hanya untuk bermain-main dengan hatimu. Tidak pernah benar-benar berniat menetap, tidak pernah memberikan kepastian. Kau sudah memberikan segalanya, tapi dia hanya datang dan pergi sesuka hati. Tapi siapa sangka, ketika kamu mulai sembuh, ketika kamu mulai berjalan tanpa melihat ke belakang, justru dia yang kini tidak bisa lepas dari bayanganmu. Apa yang membuat dia berubah? Apakah ini karma atau perasaan yang tumbuh saat kamu sudah tak lagi peduli? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, orang ini pernah mainan hati kamu, tapi sekarang malah terjerat sendiri. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika The Magician muncul dalam posisi terbalik, ini bukan sekadar sebuah tanda bahwa ada energi manipulatif dan permainan kekuasaan yang pernah mewarnai hubungan kalian, tetapi juga merupakan sebuah pengakuan dari semesta bahwa di masa lalu, dia memandang hubungan ini bukan sebagai sebuah ikatan yang sakral dan murni, melainkan sebagai medan pertempuran yang penuh tipu daya, permainan ego, dan strategi yang ingin ia kuasai sepenuhnya demi mendapatkan kekuasaan atas perasaan dan kehidupannya sendiri. Ia mungkin merasa bahwa kekuasaan dan kendali atas perasaanmu adalah sebuah pencapaian yang harus ia raih, dan dalam proses itu, ia mengabaikan makna sejati dari cinta yang tulus, serta kejujuran hati yang seharusnya menjadi fondasi utama dari sebuah hubungan yang sejati. Kamu datang dengan niat yang murni, penuh ketulusan, dan harapan akan sebuah hubungan yang penuh kejujuran dan saling menghormati. Tetapi justru dipandangnya sebagai tantangan yang harus ia taklukkan, bukan sebagai sosok yang harus dijaga dan dilindungi dalam makna sebenar-benarnya. Ia melihatmu sebagai objek yang harus dikendalikan, sebuah tantangan yang harus ia taklukkan demi merasa lebih berkuasa dan superior. Bukan sebagai pasangan yang layak dihormati dan dihargai sebagai manusia penuh makna dan keindahan. Namun, yang tidak ia sadari saat itu adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan dari tempat yang tidak jujur, dari niat yang penuh manipulasi, ego yang besar, dan ketidakjujuran hati akan kembali kepada dirinya sendiri, dalam bentuk kehilangan yang mendalam dan membekas. Sebuah luka yang tak mudah sembuh, dan menjadi pengingat yang keras bahwa ketidakjujuran dan permainan kekuasaan hanya akan membawa kehancuran yang tak terelakkan dan penderitaan yang mendalam. Semesta, dengan kebijaksanaannya yang tak terbantahkan, akan menegaskan bahwa setiap energi yang dihasilkan dari ketidakjujuran dan manipulasi akan menimbulkan konsekuensi yang setimpal, yang akan menuntut pertanggungjawaban dan menyisakan luka mendalam yang tak bisa diabaikan begitu saja. Luka tersebut, meskipun tampak tersembunyi di permukaan, sebenarnya menyimpan kekuatan untuk mengubah jalan hidup, membuka mata, dan membawa pelajaran berharga yang akan terus menghantui hingga akhirnya dipahami secara mendalam dan penuh kesadaran. Luka yang tersimpan ini, jika direnungkan dan dihadapi dengan keberanian, dapat menjadi batu loncatan untuk transformasi diri, namun jika diabaikan, akan menjadi sumber penderitaan yang berkepanjangan dan menjerumuskan ke dalam siklus pengulangan yang tak berujung. Ketika Three of Swords muncul, rasa sakit itu seolah kembali hidup dan menyala-nyala, seolah-olah semesta ingin kamu mengingat dengan sangat jelas bahwa segala yang kamu rasakan dulu, rasa hancur, dikhianati, ditinggalkan, tidak dihargai, bukanlah perasaan yang kecil dan remeh, melainkan luka yang mendalam dan membekas, yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di relung hati. Luka ini bukan sekadar luka fisik yang sembuh dalam waktu singkat, tetapi luka emosional dan spiritual yang membentuk bagian dari jiwamu, yang mengajarkan bahwa proses penyembuhan memerlukan waktu, kesabaran, keberanian, dan ketabahan untuk menghadapi kenyataan pahit, yang terkadang harus kita telan demi menyembuhkan dan memahami makna sejati dari cinta dan kehilangan.
Ia menegaskan bahwa luka tersebut bukan sekadar perasaan sesaat, melainkan pengalaman hidup yang membentuk cara pandang dan pola pikir seseorang dalam menjalani cinta dan kehidupan secara umum. Luka tersebut, walaupun menyakitkan, sebenarnya adalah cermin yang memperlihatkan kedalaman perasaan dan seberapa besar kita mampu bertahan dalam keadaan terburuk sekalipun. Dan bahwa dari luka-luka terdalam itulah kekuatan sejati seringkali muncul dan membentuk jati diri yang lebih kokoh dan penuh makna. Tapi yang lebih mengejutkan dan menyentuh hati adalah bahwa kini, rasa sakit itu telah berpindah dari dirimu ke dalam dirinya sendiri, menyebar dan meresap ke dalam setiap sudut kesadaran dan alam bawah sadarnya. Saat kamu berusaha menyembuhkan diri, membangun kembali hidupmu dari reruntuhan luka dan keputusasaan, dia justru mulai merasakan kehampaan dan kekosongan yang dulu pernah kamu alami. Sebuah perasaan yang membuatnya menyadari bahwa kepergianmu, yang selama ini ia anggap sebagai kemenangan dan kekuasaan, ternyata adalah awal dari kehilangan yang sesungguhnya, sebuah kehancuran yang tak bisa ia hindari. Kehilangan yang tak hanya menyakitimu secara pribadi, tetapi juga membuka matanya akan arti pentingnya kejujuran dan makna sejati dari cinta yang tulus. Kehampaan dan kekosongan yang ia rasakan itu, yang selama ini ia abaikan, anggap enteng, dan remehkan, kini mulai menghantui dan menyiksa dirinya sendiri, menimbulkan penyesalan yang mendalam, dan perasaan bahwa semua tindakan, keangkuhan, serta keputusannya dulu adalah sebuah kesalahan besar yang tak dapat diubah, yang akan terus menghantui, dan mengingatkan bahwa keegoisan dan permainan kekuasaan hanya akan berujung pada kehancuran dan kerugian yang tak ternilai. Penyesalan ini, meskipun menyakitkan, menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa cinta sejati tidak pernah bisa dipermainkan, dipandang sebelah mata, atau dianggap enteng, karena akhirnya akan kembali kepada diri mereka sendiri dalam bentuk penderitaan yang mendalam dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Lalu, hadirnya The Lovers dalam posisi terbalik tidak sekadar menunjukkan bahwa ada cinta yang mulai tumbuh dari pihaknya, tetapi lebih dalam dari itu, ini adalah sebuah bentuk kesadaran bahwa di antara banyaknya pilihan yang pernah ia buat, hanya kamu yang mampu memberikan kedalaman dan makna sejati yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Kamu adalah cerminan dari cinta yang tulus dan kejujuran hati, sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Saat kamu mulai melepaskan dan membangun kembali hidupmu, membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan luka yang pernah kamu derita, dia justru mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa perasaan ini muncul sekarang? Mengapa bayang-bayangmu terus menghantui setiap langkahnya? Dan mengapa kerinduan itu begitu menyiksa hingga menjadi beban yang tak mampu ia tanggung? Disinilah semesta mengajarkan bahwa cinta yang tulus dan sejati tidak bisa digantikan oleh apapun, dan bahwa keterlambatan dalam menyadari nilai sejati seseorang bisa menjadi kutukan yang menyakitkan dan tak berujung. Kadang, kealpaan dan kesombongan dalam menilai sesuatu membuat seseorang kehilangan peluang yang sangat berharga, dan semua itu akan kembali menghantui mereka dalam bentuk penyesalan yang tak berujung, menegaskan bahwa waktu yang terbuang dan kesalahan yang dilakukan tidak akan pernah bisa diulang atau diperbaiki. Kartu berikutnya, Eight of Swords, menunjukkan bahwa dia sedang terperangkap dalam pikirannya sendiri, terjebak dalam labirin ketakutan, rasa bersalah, dan ilusi tentang semua yang pernah ia abaikan dan kesalahan yang ia buat di masa lalu. Ia merasa dikelilingi oleh bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung hilang, yang terus menghantuinya dan membuatnya merasa tidak layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Di saat yang sama, ia ingin mendekat dan memperbaiki semuanya. Tetapi ketakutan akan penolakan dan rasa bersalah yang menggunung membuatnya ragu dan merasa tidak cukup berani untuk membuka hati kembali. Ia ingin kembali ke pelukanmu, kembali ke hubungan yang pernah ia anggap sebagai kemenangan, tetapi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang tak bisa dihapus, yang terus mengganggu dan menghalangi setiap langkahnya. Inilah bentuk karma yang halus namun menyakitkan. Bukan karena kamu membalas atau menyakitinya,
tetapi karena semesta mengajarkan pelajaran melalui kehilangan yang tak terhindarkan dan ketidakpastian yang menyisakan luka mendalam. Pelajaran ini mengajarkan bahwa kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan adalah kunci utama dalam menyembuhkan luka dan membuka jalan menuju kedamaian sejati. Akhirnya, Wheel of Fortune muncul sebagai konfirmasi bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari siklus besar kehidupan yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Roda kehidupan terus berputar, membawa perubahan yang tak terduga, dan mengubah posisi kalian secara total dan menyeluruh. Dulu, mungkin kamu yang mengejar dan berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini, tetapi sekarang, posisi itu berbalik. Dia yang tak mampu lari dari bayang-bayangmu, yang kini terjebak dalam ruang hampa antara cinta dan penyesalan. Tidak lagi soal siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang keadilan semesta yang akhirnya datang dalam bentuk paling lembut sekaligus paling menghancurkan. Kesadaran bahwa kehilanganmu adalah karma paling sunyi yang harus ia jalani sendiri sebagai pelajaran yang sangat berharga. Kehilangan ini, meskipun menyakitkan, adalah cermin yang memantulkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan bahwa keadilan dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun melalui jalan yang penuh luka dan penyesalan. Dalam keheningan dan keheningan itu, dia menyadari bahwa apa yang dulu ia anggap sebagai kemenangan, sebenarnya adalah awal dari sebuah kejatuhan yang tak bisa dihindari, dan bahwa dalam kehilanganmu, ia akhirnya menemukan pelajaran yang paling berharga dan mendalam. Bahwa cinta yang tulus dan jujur adalah anugerah yang tak ternilai harganya, dan bahwa semesta akan selalu memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan, meskipun dengan cara yang paling lembut dan menyakitkan sekalipun, sehingga akhirnya kedalaman rasa dan makna sejati dari cinta dan kehilangan dapat mengajarkan kebijaksanaan dan kesadaran yang tak ternilai. Ketika kamu bertanya apakah dia akan berani mengakui segalanya dan kembali untuk memperbaiki hubungan ini, semesta seolah membisikkan bahwa jawabannya tidaklah sesederhana sebuah kata iya atau tidak, karena di balik pertanyaan itu tersembunyi lapisan-lapisan misteri yang sangat dalam, penuh dengan keraguan, ketakutan, dan harapan yang saling bertentangan. Di balik diam dan ketidakhadirannya saat ini, tersembunyi sebuah pergulatan batin yang sangat rumit, sebuah perang tanpa suara yang berlangsung secara perlahan, namun pasti di dalam dirinya yang penuh keraguan, ketakutan, dan kerinduan yang selama ini terpendam. Di satu sisi, ada rasa bersalah yang terus menghantui, menunggu waktu yang tepat untuk diungkapkan, menuntut pengakuan yang tak kunjung datang, sementara di sisi lain muncul kerinduan yang mulai tumbuh liar, tak terkendali dan tidak mampu lagi dibendung, seperti ombak besar yang membuncah dan menghantam tebing hati yang rapuh, menghancurkan semua ketertutupannya dan membangkitkan semua perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan dari dunia dan dari dirinya sendiri. Pergulatan ini bukanlah sekadar keinginan untuk kembali atau menolak, melainkan sebuah perjuangan panjang dan melelahkan yang berlangsung di kedalaman jiwanya. Sebuah konflik antara rasa takut akan penolakan yang membekukan dan harapan yang tersimpan rapat di dalam dada, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan mengungkapkan semuanya. Ia sadar bahwa pernah ada hati yang ia hancurkan tanpa benar-benar memahami nilainya saat itu. Dan kini, saat kamu telah berubah, saat lukamu perlahan mengering, dan energimu tidak lagi terpaku padanya, justru saat itulah perasaannya mulai memanggil-manggil namamu dalam keheningan yang menyakitkan. Sebuah panggilan yang tak terdengar oleh telinga luar, tetapi bergetar keras di dalam relung, terdalam jiwanya sendiri, seperti bisikan lembut yang berusaha menyentuh hati dan membangkitkan rasa takut dan ragu yang selama ini ia pendam. Semesta seolah membisikkan bahwa di balik diamnya ada seekor burung yang berjuang untuk terbang kembali, meskipun sayapnya penuh luka dan keraguan, dan bahwa waktu untuk mengungkapkan semuanya perlahan semakin dekat. Meskipun jalan menuju ke sana penuh dengan rintangan dan ketidakpastian yang menakutkan dan membingungkan. The Moon memperlihatkan bahwa dia masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebingungan, tak mampu membedakan mana kenyataan dan mana ilusi yang diciptakan oleh egonya sendiri.
yang selalu berusaha menutupi luka dan kelemahannya dengan kepura-puraan, seakan-akan dunia ini sempurna dan ia tak pernah merasa terluka. Padahal di dalam hatinya, luka itu menganga dan terus membara. Ia meyakinkan dirinya bahwa kamu akan tetap ada, bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun kenyataannya, ia mulai menyadari bahwa itu hanyalah sebuah kebohongan yang ia ciptakan untuk menenangkan kekhawatirannya sendiri. Sebuah ilusi yang memberinya kenyamanan sesaat, namun semakin memperdalam jarak dan ketidakpastian di antara kalian. Kini, perlahan, ia mulai menyadari bahwa kamu bukan lagi sosok yang bisa ia tarik kembali dengan mudah, bahwa jarak dan waktu telah mengubah banyak hal, dan bahwa kehadiranmu yang dulu begitu dekat, kini semakin jauh dan sulit dijangkau. Ia merasa seperti orang asing yang berdiri di luar pintu hati yang dulu terbuka lebar, bingung dan takut untuk melangkah, karena ia tahu bahwa segala sesuatu yang pernah ada di antara kalian kini telah berubah, dan tidak ada jaminan bahwa semuanya akan kembali seperti semula. Five of Pentacles mempertegas bahwa dia merasakan kekosongan yang mendalam. Rasa kehilangan yang tak mampu ia isi dengan apapun, dan bahwa setelah semua yang ia kejar dan kejar, ternyata tidak mampu memberikan kenyamanan sejati seperti yang pernah ia rasakan saat bersamamu. Ia menyadari bahwa semua pencapaian dan usaha yang selama ini ia lakukan tidak mampu mengisi kekosongan yang semakin dalam dan tak berujung itu, sebuah kehampaan yang tidak bisa diobati. Dalam kesendirian dan penyangkalan, ia mencoba tampil seolah-olah baik-baik saja. Padahal dalam hatinya, ia merasa seperti orang asing yang berdiri di luar rumah yang dulu ia tinggalkan sendiri, membeku dalam penyesalan yang tak mampu diungkapkan. Sebuah perasaan yang seperti angin dingin menusuk ke dalam relung terdalam jiwanya, menyadarkan bahwa segala sesuatu yang pernah ia miliki telah hilang, dan ia kini terjebak dalam labirin perasaan yang tak berujung, di mana setiap langkah yang diambil justru semakin memperdalam rasa kehilangan dan penyesalan yang tak berkesudahan. Ia merasa terjebak dalam pusaran luka yang semakin dalam dan tak berujung, di mana setiap usaha untuk melupakan atau mengabaikan perasaannya hanya memperkuat rasa sakit dan kekosongan yang terus menggerogoti jiwanya. Namun, dalam diam yang panjang dan penuh keheningan itu, hadir kekuatan dari Knight of Cups yang perlahan menggerakkan jiwanya untuk ingin kembali, ingin menyampaikan sesuatu yang dulu ia tahan untuk diungkapkan. Ia merasa terdorong oleh energi yang halus namun kuat, ingin mengakui bahwa apa yang selama ini ia anggap sebagai keterikatan, sesaat ternyata berkembang menjadi sebuah cinta yang tulus dan mendalam. Sebuah perasaan yang selama ini ia abaikan karena ketakutan dan keraguannya sendiri. Cinta itu muncul saat kamu justru tak lagi berharap, saat segala harapan dan kepercayaan mulai memudar, dan saat segala sesuatu tampak suram dan tak pasti. Meski langkahnya masih tertahan oleh ketakutan dan keraguan, Two of Wands menampilkan gambaran bahwa dia sedang berada di persimpangan jalan, mengamati dari kejauhan dan memikirkan kemungkinan untuk melangkah maju, namun masih dihantui oleh pertanyaan besar. Apakah kamu masih akan menerimanya, atau justru akan menutup pintu untuk selamanya? Roda kehidupan yang tak pernah berhenti berputar, terus mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan bahwa saat yang tepat akan datang untuk mengungkapkan semua yang selama ini disembunyikan. Ketika Judgment muncul di tengah jalan ini, seakan-akan semesta memberi tekanan agar dia bangkit dari keraguannya, dan mulai jujur pada dirinya sendiri. Tak ada lagi waktu untuk menunggu, bersembunyi, atau menyembunyikan perasaan. Semua rasa yang selama ini ia pendam harus diakui, meskipun kenyataannya kamu mungkin sudah tak lagi membuka ruang untuknya. Beban rasa bersalah yang semakin berat ini menyakitkan dan menggerogoti hatinya dari dalam. Namun, ia menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk melepaskan beban ini adalah dengan mengakui semuanya secara jujur dan tulus. Datang padamu dengan segala luka dan kejujuran, bukan untuk memaksamu menerima kembali, tetapi karena ia tahu bahwa hidup ini tidak bisa lagi dijalani dalam kepura-puraan bahwa kamu bukan bagian dari jiwanya. Maka, ketika kamu bertanya apakah dia akan datang dan mengakui segalanya, jawabannya adalah ya.
Saat waktunya telah tiba, ketika keberanian akhirnya mengalahkan ketakutan yang selama ini membelenggu, dan saat luka-luka yang tersembunyi berubah menjadi kesadaran yang mendalam, cinta yang dulu terpendam tak lagi bisa ia bantah sebagai bagian dari takdir yang belum selesai. Ia akan datang, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan kejujuran yang menyentuh hati dan keberanian untuk mengakui segala kekurangan dan kesalahan. Karena di sanalah, di ujung perjalanan yang penuh liku ini, terletak sebuah harapan baru yang mungkin akan menuntun mereka ke jalan yang berbeda, tetapi tetap saling menghormati dan memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus berakhir dengan bersama, melainkan dengan penerimaan yang tulus dan kedewasaan dalam setiap langkahnya. Dalam perjalanan panjang ini, segala penantian dan kerinduan yang selama ini terpendam akan menemukan jalan keluar. Dan saat itu tiba, segala luka dan kesalahan yang pernah terjadi akan menjadi bagian dari cerita yang memperkaya makna cinta itu sendiri. Ia akan datang dengan keberanian yang baru, membawa kejujuran yang selama ini ia sembunyikan, dan dengan hati yang telah matang melalui masa-masa penuh ujian dan cobaan. Karena, pada akhirnya, cinta yang sejati adalah tentang keberanian untuk mengakui, tentang kekuatan untuk memperbaiki, dan tentang kedewasaan dalam menerima kenyataan, apapun hasilnya. Dan ketika saat itu akhirnya tiba, kamu akan tahu bahwa segala perjuangan ini tidak sia-sia, karena cinta yang tulus selalu menemukan jalannya kembali, meskipun terkadang harus melalui jalan yang penuh rintangan dan luka. Dan bahwa dalam setiap perjalanan, ada pelajaran berharga yang akan memperkaya makna cinta itu sendiri, membuatnya semakin dalam, kuat, dan abadi, hingga akhirnya semua luka dan kerinduan itu menyatu dalam sebuah pengakuan yang jujur, sebuah keberanian yang tulus, dan sebuah harapan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.